Aduh lu kalau pusing, pening, udah lu healing aja. Nah, kebanyakan orang-orang itu menganggap healing itu sama dengan pergi traveling. Jadi semakin kita banyak hal-hal yang membahagiakan, menyenangkan, justru itu bisa jadi bom di dalam sistem kita sebenarnya. Sekarang tercipta generasi strawberry, kenapa? Karena semua orang ngajarinnya disuruh baik-baik. Jadi kayak sama anaknya nggak boleh kena trauma. Orang tua sekarang dia berfokus untuk gimana anak itu jangan susah, jangan menderita. Kok ya anaknya happy. Zaman generasi kita enggak. True. Kita ditempa dengan penderitaan. Progres itu akan membentuk karakter kita, pengalaman pahit. Gue kok jadi anak dibuang gitu ya. Banyak keluarga lain mungkin anaknya kayak sorry ya disabilitas segala macam masih dipelihara sama orang tuanya. Tapi gue sehat cuma gara-gara gue anaknya ibaratnya sekolahnya nggak bagus. Sampai dibuang, kita nggak layak berhasil, nggak layak sukses. Karena pakai maling kundang kan. Lu maling kundang nyimpen benci dendam sama orang tua lu di dalam bawah sadar lu, terus lu mau sukses berhasil, nggak bisa bos. Halo sobatku, kembali lagi bersama saya Wan Kendrianto di KSC Talk. Di episode kali ini saya kedatangan seorang bintang tamu, salah satu sahabat saya yang sudah cukup lama banget ya bro, nggak ketemu lagi bro. Lumayan, 2015. Sebelum COVID ya. Gila lama banget ya. Panjang-panjang. By the way sekarang lagi sibuk apa nih bro? Oh iya, perkenalan diri dulu bro. Mungkin banyak yang beberapa audiensku juga mungkin belum kenal ya. Oke. Mungkin bisa kenalin dulu diri. Halo semuanya, perkenalin aku Reo, biasa dipanggil Coach Reo. Koko Healing kalau cari di sosial mediaku. Basically aku banyak bantuin entrepreneurs dan juga public figure untuk mereka ngeberesin beban-beban mental di dalam hati supaya lebih bahagia. Mantap. Wah mantap. Jadi sebenarnya problem-problem masyarakat Indonesia itu mengenai tentang healing itu banyak juga ya? Lumayan sih. Kalau sekarang kan memang lagi tren ya terutama di kalangan anak muda juga gitu. Cuman aku memang ngambil segmennya ke mereka yang udah lebih ke senior gitu. Jadi mereka yang juga punya challenge-challenge tertentu. Karena kan bukan cuma anak muda aja nih yang punya challenge kayak gitu kan. Apalagi kalau entrepreneurs kita biasanya kayak handle case-case misalnya banyak di tim nih segala macam, terus kan masa depan mungkin banyak perubahan, jadi mereka kadang-kadang sering anxious gitu, ataupun kayak overthinking terus-terusan, terus juga banyak yang kena problem biasanya asam lambung tuh, fisiosomatiknya muncul, kayak gitu. Nah jadi ketika di treat, beres ternyata banyak reaksi fisiknya itu di tubuhnya juga akibat dari karena kekhawatiran akan masa depan, ketakutan, kecemasan, itu ikutan nyampur mempengaruhi ke level kesehatan mereka. Nah itu cukup unik sih. Jadi banyak yang datang ke aku justru problem kayak gitu juga. Jadi sebenarnya maksudnya gini. Tapi kan itu biasanya karena beban pikiran kan, pasti kan. Problemnya dari beban pikiran dong, tekanan dong. Kebanyakan orang bilang itu beban pikiran, tapi sebenarnya lebih ke arah beban perasaan. Jadi perasaan sama pikiran nih dua level yang berbeda. Cuman kalau kita nggak ngerti misahinnya, kita jadi bingung nih. Kayak air sama garam kita nggak bisa ekstrak. Jadi kita nggak tahu mana yang harus diberesin. Nah sebenarnya reaksi pikiran sama reaksi perasaan itu dia dua level yang berbeda. Jadi kita bisa pisahin mana reaksi pikirannya, mana reaksi perasaannya. Setelahnya kita bisa ekstrak. Jadi reaksi perasaannya kita eliminasi. Ketika dia kebuang nanti yang tersisa adalah pikiran sadar semua. Jadi pas ngambil keputusannya tuh clear gitu, punya clarity-nya. Kadang-kadang kan kita sangat emosional, ke drive sama perasaan kita, kayak fear, greed, segala macam bisa kebawa, dikit-dikit takut atau segala macam. Akhirnya ngambil keputusannya tuh jadi suka ngaco. Misalnya kayak begitu ngelihat diskon langsung tubuhnya yang bergerak, seret belanja gitu kan. Nanti pas udah selesai baru, ya ngapain sih gue beli gitu. Terus kayak misalnya lagi trading. Begitu turun, wah mesti jual nih, nanti gimana aku jeblos lagi gitu kan, langsung buru-buru, padahal sebenarnya ditunggu sebentar naik gitu. Naik kayak gitu-gitu. Kalau kita ke drive sama perasaannya kita susah kendalikan pikiran sadarnya untuk kontrol perasaannya. Nah jadi perasaannya ini yang kita beresin supaya dia nggak memicu terus-terusan secara konstan kayak mempengaruhi kita gitu pengambilan keputusannya. Jadi akhirnya bisa lebih dengan sadar kita bisa ngambil pilihan kayak gitu. Oh, menarik ya, baru tahu ya gue ada kayak gituan ya. Lucu memang sih, filtering ini emang agak menarik sih, unik. Kayak gitu. Biasanya so far berarti kebanyakan klien ini lebih ke entrepreneur dong ya? Atau anak muda juga banyak juga yang punya problem serupa? Justru aku tuh ngambilnya 21 tahun ke atas, jadi anak muda justru aku nggak mau handle. Lebih banyak pegangnya memang yang datang entrepreneurs ataupun seniors, misalkan mereka juga yang kayak challenge banyak sih, dan memang aku kerjain hal-hal yang global ya, jadi nggak cuma yang anxiety overthinking, tapi juga bisa kayak bicara tentang misalnya kayak dari sisi tadi kan yang
kena fisiosomatiknya, udah cek ke dokter ke segala macam, ternyata nggak beres gitu. Terus habis itu di treat bisa rapi gitu. Terus ada juga misalnya contoh yang bucin. Nah itu juga salah satu tema yang sering muncul loh. Jadi orang tuh sering susah move on kan kalau misalkan kayak putus cinta. Nah iya. Iya, jadi kayak begitu gagal dalam hubungan terus terbebani banget, mereka bingung mau kemana-mana, nggak bisa karena selalu kepikirannya kayak aduh gimana ya gue kehilangan gitu segala macam, terus masak sendirian terus kayak gitu. Nah itu juga bisa ditata, diberesin. Jadi mereka bisa happy, fokus kerja lagi karena banyak dari mereka yang secara karir bagus nih. Begitu kena di relationship jatuh, habis itu mereka nggak bisa kerja, nggak bisa ngapa. Pernah kan kayak orang dulu putus cinta zaman dulu ya. Habis itu kayak nggak bisa kerja, nggak bisa ngapa-ngapain. Padahal sebenarnya yang dinafkahin banyak karena company mesti ngurusin segala macem gitu kan. Habis itu tiba-tiba berhenti, ya udah jadi mereka bingung kan mau cari kemana. Biasa ujungnya kalau datang ke tempat lain biasa dinasehatin. Nah dia bilang kalau dinasehatin gue udah sering lah, tapi gue pengennya gimana supaya gue nggak nyangkut nih perasaan gue atau hati gue yang kayak terus-terusan kayak gitu terus. Oh berarti kayak gimana cara dia ngerilis ya, lebih arahnya ya. Betul. Jadi gimana supaya dia bisa ngelepas itu, nggak melekat lah ya ibaratnya ya. Bener. Karena so far kan orang kalau relationship gitu kan lebih banyak kan karena melekat, dia ngerasa Kunci. udah apa ya, menghabiskan waktu, udah investasi lah, waktu banyak untuk hubungan tersebut. Jadi Bener. dia mau ngerelain hubungan itu tuh agak berat tuh buat move on ya, karena dia ngerasa gue udah spending waktu, spending duit, pikiran, beban dan lain-lain ya. Maksudnya keterikatan emosional. Yes, karena ada time, effort, money, energy biasa yang kita investasikan, jadi kayak dia bonded di dalam sistemnya kita. Nah itu kalau kita nggak bisa cracknya dia susah. Makanya rilis itu banyak orang yang mungkin kayak ngajarin gitu. Kita harusnya lepaskan, kita nggak boleh melekat. Tapi biasanya cuma sekedar ngasih tahu, telling. Iya, kata-kata doang. Nah, jadi bagaimana telling itu nggak cuma sekedar dikasih tahu, tapi benar-benar bisa embedded yang kita bisa treat gitu. Jadi kayak benar-benar structured. Jadi ngerilis itu dia ada strateginya. Gimana caranya buat lu ngerilis, makanya biar supaya success rate-nya tinggi. Karena kalau enggak, ya cuma dinasehatin, dikasih tahu, ujungnya orang pulang masih beban kan. Mungkin pas diceritain sebentar diajak ngomong, oh iya gue ngerti ya, iya. Tapi ngerti tapi nggak dilakuin. Begitu di rumah sendiri lagi ketakutan lagi. Kayak kemarin ada salah satu klienku gitu, begitu gue bangun tidur malam dia bilang kepikiran orang ini, gue teleponin malam-malam, dia bilang gue nerorin ini mantan gue, katanya teleponin terus sampai mantan gue stres, udah bilang udahlah lu ini, sampai terakhir dibayarin ke tempat gue sama mantan pacar ya biar move on, gak gangguin lagi gitu kan. Ya kadang-kadang ada yang case-case yang begitulah, jadi kayak macam-macam dinamiknya orang. Lucu-lucu ya. Ya kalau nggak ketemu kita nggak sadar juga sih ada case-case kayak gini. Kayak gitu. Boleh tahu nggak kenapa sih lu belajar ataupun ngejalanin konseling ini? Apa lu punya pengalaman di masa lalu serupa terus akhirnya lu termotivasi, atau lu ada alasan lain kenapa lu harus ngambil session ini? Sedangkan banyak kan sebenarnya konsultan yang bisa lu jalanin, kenapa lu harus pilih niche ini gitu. Iya, jadi kalau aku dulu sih memang awalnya sama bro, kan punya beban mental gitu ya, jadi kayak hidupnya penuh banyak ketakutan, kayak anxious terus juga problem utamanya tuh memang lebih ke arah kayak overthinkingnya tuh yang berlebihan, yang selalu mikirnya skenario terburuk. Nah karena terus-terusan konsisten gak bisa hilang, gue tuh selalu dari dulu pengennya tuh gue pengen balik kayak dulu, karena gini, dulu itu kan gue nggak punya kekhawatiran kayak gitu. Kayak kita waktu muda kan mungkin nggak ada stres, nggak ada anxious gitu. Tapi ada masanya di titik kehidupan gua tuh gue bisa sangat-sangat ketakutan. Jadi kayak apa-apa tuh kepikiran terus. Nah tapi ini konsisten, dia nggak bisa hilang. Jadi cuman biasa orang selalu nasihatin aku, kamu harus belajar ngendaliin. Belajar ya memang itu adalah sesuatu yang proses siklus yang memang kita harus hadapi sebagai orang yang lebih dewasa, bertanggung jawab atas semua hal yang kamu lagi lakukan. Artinya apa? Itu berkat Tuhan tuh kamu jadi bisa dititipin banyak hal yang orang mungkin sama kamu tuh barengan gitu kan. Nah tapi walaupun ngerti secara teorinya, tapi perasaannya itu tetap kayak mengganggu terus. Nah yang perasaan yang mengganggu ini yang buat aku, aduh gue pengen banget buat bisa benar-benar bebas, kayak tenang dan happy kayak gue dulu. Nah cuman nggak ada strateginya yang bikin gue bisa benar-benar lepasin itu. Jadi gue bolak-balik, makanya gue ngider tuh kan, gue dari dulu kan demen ikut training kan. Kita ketemu juga di training kan. Jadi pas lagi ikut-ikut tuh sebenarnya pengen sekalian ngeberesin diri sendiri juga, karena kayak banyak ketakutannya, banyak macam-macam gitu. Dan akhirnya ketika gue jalan-jalan ke sana sini tuh
mereka kayak punya serpihan potongannya masing-masing. Ibarat kayak di yang sini mereka kayak ngajarin kali-kalian, di sini kayak tambah-tambahan, di sini kurang, di sini bagi, di sini akar pangkat. Nah, jadi ketika udah punya rumusnya lengkap, baru nih kita bisa cuplik jadi satu rumus yang baru. Oh, akhirnya lo menemukan metode sendiri gitu. Ya, jadi strategi yang memang secara structural itu bisa dilakukan dan direplikasi terus-menerus kepada orang yang berbeda-beda dengan mendapatkan hasil yang serupa, yang signifikan. Jadi akhirnya mereka yang datang, ya mereka success rate-nya sangat tinggi di aku, gitu. Oke. Ya bisa dikomparasi sih, karena kan kita semua based on ukuran ya. Jadi bisa dilihat gitu. Memang ketika mereka datang sama mereka selesai, itu ada tesnya juga, pre-test, post-test. Jadi pas datang dicek semua. Jadi kayak kamu nih kondisinya seperti apa, begitu udah selesai di post-test lagi, dicek lagi. Oh, kalau ibarat foto ada before after lah ya. Betul, jadi harus dikonfirmasi udah selesai apa belum. Gitu. Iya. Terus kita bisa lihat mungkin reaksi dari physicalnya, misalkan tadi datang muka suntuk banget gitu. Begitu pulang udah seger ceria, gitu, ya. ngobrol. Itu yang paling jadi saksi itu. PA saya. Nah, bro, lu pernah nggak sih dapet satu case di mana si klien itu dia ngerasa kayak gue nggak ngalamin perubahan nih, gitu? Pernah nggak dapet kayak ada satu case gagal gitu konsulingnya? Sering banget dulu. Dulu. Biasanya kenapa tuh? Kalau sekarang Dia gagal sangat jarang. Tapi ada. karena dia nggak mau ngejalin programnya atau gimana? Kalau yang menyebabkan dia gagal. Dulu itu sebenarnya structure ya. Jadi kalau misalkan kita sampai punya beban yang udah cukup lama, itu seringkali mereka kayak nyangkut dia structural. Jadi kayak bukan cuma satu ternyata, tapi datangnya itu dengan berbagai macam tema. Cuman karena udah numpuk jadi satu. Nah, jadi kasus ini sebenarnya dibagi menjadi dua. Ada yang datang itu kasusnya berat. Kasus berat itu sama kasus rumit. Nah, kasus rumit nih lain sama kasus berat. Kalau berat itu contohnya ya, kasus yang datang misalkan pelecehan seksual, pemerkosaan, itu kan kasusnya berat. Datang sekali, misalkan kejadiannya, terus habis itu begitu dari situ, jeder gitu kan, perasaannya sangat bener-bener ekstrim banget, karena kan nggak enak sekali ya pengalaman dipaksa kayak gitu kan. Nah, ini adalah kasus berat. Nah, kasus berat ini diberesin sekali, pasti langsung beres. Nah, jadi makanya gue sampai bikin program garansi 110% khusus untuk kasus kayak pelecehan, pemerkosaan, kasus berat. Kenapa? Kalau lu sampai nggak selesai nih dalam satu pertemuan, gue pulangin uangnya, gue tambahin. Karena apa? Saking success rate-nya udah 100%. Jadi datang udah pasti beres gitu. Aku belum ada refund yang kasus begini sih. Kalau kasus rumit itu lain lagi. Jadi kalau kasus rumit itu misalnya kasus rumah tangga sama orang tua yang toksik. Hari ini dimaki, besok diomelin depan umum, terus dipukulin misalnya. Jadi dalam setiap proses perjalanan hidupnya tuh dia beda-beda. Jadi kena di sini, kena di sini, kena. Oh, jadi kayak traumatik masa lalu gitu ya? Jadi kumulatif. Iya, jadi banyak. Terus biasanya udah menahun kan. Nah, kalau yang tadi kan pertama kejadiannya satu kali, jeder kena satu kali doang. Tapi kalau ini tuh kayak hari ini dimaki, besok diludahin, besok dimarahin depan umum, terus pernah dikurung kamar mandi. Jadi kayak titiknya tuh ada banyak benar. Nah, kalau ini kasus rumit. Terus belum lagi kalau rumitnya aktif. Aktif itu apa? Masih ketemu terus sama orangnya. Nah, itu penanganannya lain, bro. Dia agak lebih challenge gitu. Nah, biasanya kayak begini, dia tuh sering kunci-mengunci udah banyak tema. Misal contoh rumah tangga ya, dinamiknya itu kan lain. Misalkan hubungan yang berantakan tiba-tiba ditinggalin sama pasangan. Nah, ketika ditinggalin pasangan bisa mempengaruhi ke finansial karena uangnya kan jadi tadinya bergantung sama suami, misalkan terus tiba-tiba enggak lagi. Terus yang anak-anak misalkan kena dampak juga. Terus sosialnya dilihat sama orang tuh lain. Nah, jadi ada banyak dinamik. Terus orang tuanya bergantung juga sama nafkah dari suami. Nah, ini dia udah beda titik nih. Nah, sehingga buat penanganan kamu mesti kayak bener-bener di treatnya tuh mesti semua dinamiknya ini kena semua. Oh, berarti kayak ibarat penyakit gak komplikasi lah ya? Betul. Jadi harus satu persatu ya? Yes. Jadi mungkin hari ini konseling dia masa lalunya, di masa kecilnya dia. Benar. Baru nanti relationship yang tadi sama si orang tua yang toksik tadi. Betul. Baru nanti hubungan keluarganya atau apanya. Jadi itu yang bikin kadang-kadang dia lebih panjang adalah karena nguraikan semuanya. Tapi biasanya bisa beberapa titik kita bisa pecahkan. Cuma kadang-kadang ada yang tertentu waktunya itu nggak sampai habis. Waktu udah keburu habis, masalahnya belum semuanya selesaikan. Misalkan contoh kayak kalau kita datang ke dokter gigi,
Terus ada yang gigi, di sini gigi bungsu tiduran, terus ini ada yang bolong, di bagian atas ada yang mesti karang gigi, mesti dibersihin, kayak gitu. Jadi kayak setiap, ini ada dinamiknya sendiri, kan dokter gigi mau ngerjain kan butuh proses ya. Kayak lu mesti perawatan saluran akar misalkan dibongkar, itu bisa sama dia 4 jam sendiri nanganinnya gitu. Jadi kayak kadang-kadang ada case-case kayak gitu. Walaupun majority case bisa diselesaikan sekitar 70%-nya dia langsung straight on, begitu diberesin sampai dia kosong, rasanya udah nggak mengganggu lagi. Tapi ada 30% kadang-kadang butuh di pertemuan berikut. Jadi kadang-kadang butuh, tapi bukannya berarti dia nggak bisa dibantu. Jadi dia mungkin udah selesai di titik-titik tertentu, tapi belum semuanya sampai beres. Jadi harus ada observasinya lagi, kayak gitu. Biasanya nih kan orang suka statement gini ya, aduh lu kalau pusing, pening, udah lu healing aja. Nah, kebanyakan orang-orang itu menganggap healing itu sama dengan pergi traveling. Menurut lu gimana? Apakah dengan dia pergi traveling akan menghilangkan itu? Atau sebenarnya cuman kayak bias doang gitu, hanya sementara aja? Atau gimana menurut pendapat lu tuh? Kalau menurut aku sih dari pengalaman pribadi, healing itu membantu buat kayak bikin kita lebih ringan. Tapi kalau aku pribadi, akhirnya kalau pergi kayak traveling gitu, lebih banyak buat cari inspirasi sih bro. Jadi lebih kayak, mencari inspirasi ya? Kayak misalnya kita mau ke luar negeri nih, kita kan bisa lihat, ini yang lagi beken apa nih, yang lagi tren, yang kita bisa adaptasi ke sini kan. Nah kalau misalkan buat healingnya sendiri, mungkin bantu tapi di level tertentu doang, dan sifatnya dia sementara. Karena kan dia, makanya banyak orang yang kayak healingnya tuh healing kumatan ya, jadi harus datang lagi bolak-balik. Misalnya kayak sekarang lagi trending tuh, yang kayak pergi misalkan ke Bali 1 minggu, 2 minggu, terus nanti pulang, stres lagi, healing lagi gitu. Jadi akhirnya harus continue terus. Nah ini sebenarnya kalau di luar negeri disebut istilah escapism. Jadi escaping itu adalah melarikan diri. Jadi mereka merasa mereka lagi healing, padahal lagi lari dari masalahnya. Karena kan problemnya di rumah, mereka kabur sementara. Jadi lupa sama masalahnya, mereka berasa healing, ringan, tapi kenyataannya problemnya kan tetap nih. Jadi begitu balik lagi, kumatan lagi gitu. Jadi sebenarnya traveling for healing itu sebenarnya bukan nggak disarankan ya, bisa, tapi sebenarnya dia nggak bisa mengobati secara keseluruhan ya. Karena kalau ibarat pengobatan ya mungkin dia cuman kayak lapisan atasnya doang ya. Di bawahnya itu sebenarnya masih ada yang perlu diobatin, tapi nggak tercapai ya, nggak kena gitu. Kayak orang kalau patah tulang dikasih painkiller. Yes. Jadi kayak rasanya berkurang. Cuman ngilangin doang. Ya, makanya kan ada orang yang kayak salah satu klienku dia bilang, wah gue shopping nih kemana-mana, pergi ke Amerika shopping segala macem gitu, pulang tetap aja gue stres gitu. itu stres karena tagihan mungkin bro. Tapi duitnya unlimited bro. Gak pusing dia. Jadi emang ada case-case kayak gitu. Ada nggak salah satu cerita yang mungkin lu kan juga pernah ngisi di beberapa podcast ya. Nah, tapi waktu itu mungkin lu belum ada keinginan untuk berbagi. Nah, mungkin apakah saat ini adalah waktu yang tepat untuk berbagi cerita tersebut? Salah satu cerita mungkin masa lalu lu, atau mungkin kejadian dari case dari klien yang mungkin harus teman-teman mungkin juga bisa ngalamin hal tersebut juga gitu yang mau lu sharing. Case yang belum aku ceritain di podcast sebelumnya ya. Ini menarik juga. Kayaknya hampir semua case gue ceritain sih. Jadi gue agak mesti mikir juga nih. Kalau misalkan aku sendiri mungkin kayak intinya proses healing itu dia bukan proses yang satu kali dia pasti akan beres. Buat kalau tema kita banyak. Jadi dia bisa ngeberesin di satu titik tema yang memang kita jadi challenge banget. Nah, begitu kita beresin dia di situ selesai, nanti ketika kamu mau tema yang berikutnya, nah ada proses healingnya sendiri yang kamu perlu lakukan. Karena gini, dalam hidup itu kita kan puluhan tahun ya, istilahnya 30 tahunan. Nah, jadi ketika kita bisa akuisisi ilmu ini, kita belajar, itu sebenarnya adalah momen yang paling enak buat kita bener-bener bisa kayak ngeringanin semuanya gitu. Jadi kayak nanti pelan-pelan makin lama makin happy sampai di satu titik ketika kita udah nggak terbebani lagi sama semua ketakutan dan yang lain-lainnya. Nah tapi kalau boleh dibilang satu hal yang mungkin belum aku bahas di podcast, kayaknya ini udah apa belum? Mungkin ini aja sekalian bro. Ini pertanyaan memang menarik dan udah waktunya mungkin gue keluarkan. Jadi yang menyebabkan orang sakit ibaratnya terkena beban mentalnya sendiri masing-masing ketika ditelusuri itu kebanyakan ketika di lapangan itu bukan kasus dari sesuatu hal yang menyakitkan atau traumatik. Justru kenapa tuh? Majority adalah dari hal-hal yang
menyenangkan yang kita hargai di masa lalu. Oh, iya, I see. Padahal kan selama ini orang berpikir adalah itu kan suatu hal yang menyakitkan dan pedih ya, makanya dia ingat terus tuh Betul. masalah itu. Dan ternyata case yang lu temuin adalah justru happiness yang Yang kita rindukan sebenarnya. Jadi kamu kehilangan masa-masa di saat kamu merasa tenang, damai, bahagia. Jadi kayak masa-masa itu kan kita kehilangan ya. Nah, jadi akhirnya pas lagi di lapangan itu rasa-rasa seperti itulah yang ternyata menyakiti kita di masa sekarang. Oke, jadi dia secara nggak langsung dia jadi kangen ya untuk flashback balik ke masa-masa indahnya itu. Dia pengen ngerasain ulang ya. Betul. Tapi nggak bisa gitu ya. Betul. Jadi di setiap masalahnya orang itu selalu ada hal baik yang pernah kita alami dulu. Misalkan contoh gini, kamu tahu gak rasanya diputusin sakitnya kayak apa? Tahu kalau kamu udah pernah pacaran. Yes. Kalau kamu nggak pernah pacaran, Nggak tahu. tahu rasanya putus gak? Kagak. Cuma tahu dengar cerita doang. Betul. Iya kan? Nah, jadi sederhananya kayak gitu. Jadi untuk sebuah variabel kamu merasakan sebuah kesakitan, kamu harus ada variabel yang menyenangkan dulu. Contoh, kalau misalnya kamu tahu rasanya kehilangan handphone, artinya kamu pernah punya handphone. Kalau kamu nggak pernah punya handphone, tahu kehilangan handphone nggak? Ya kagak mungkin. Jadi sesederhana itu, bro. Iya. Jadi ternyata ketika kita telusurin dan selamin, itu bukan soal masalah yang traumatik saja. Jadi banyak orang di luar sana yang istilahnya meneliti dari semua ilmu psikologi klasik dan lain-lainnya. Mereka semua meneliti tentang trauma. Trauma itu adalah sesuatu hal kejadian yang tidak mengenakan di masa lalu. Tapi ketika aku menelusuri lapangan, ternyata bukan soal trauma. Tapi yang menjadi penyebab dari orang terluka adalah ya tadi kemelekatan, nyangkut sama hal-hal yang justru buat kita berharga di masa lalu. Nah, itu yang terkunci, yang bikin kita justru semakin merasa sakit di masa sekarang. Contoh, salah satu klienku punya penghasilan dulu dia sampai dia bilang masih belasan miliar. Belasan miliar, begitu jatuh yang pas lagi di bisnisnya berantakan, sampai habis semua, dia keluar duit, nggak pusing. Tapi begitu dia punya ratusan miliar, terus habis itu kena masalah nih, kasus kemarin ini, itu pusingnya luar biasa buat dia. Karena dia bilang, bro ini udah segini gede, gue kalau jatuh lagi sih gue pusing gitu. Jadi karena dia udah pernah punya di atas, dia bilang, kalau gue udah pernah lantai 6 jatuh masih oke lah. Ini lantainya udah lantai 21, kalau gue jatuh pusing. Nah, jadi semakin kita banyak hal-hal yang membahagiakan, menyenangkan, justru itu bisa jadi bom di dalam sistem kita sebenarnya. Makanya sebenarnya hidup harus balance ya, alasannya itu ya. True. Makanya zaman sekarang tercipta generasi strawberry. Kenapa? Karena semua orang ngajarinnya disuruh baik-baik. Jadi kayak sama anaknya nggak boleh kena trauma, nggak boleh kamu bikin anak kamu trauma, kan kayak gitu kan semua narasinya. Yes. Jadi bagus banget, karena kalau anaknya nggak trauma, nanti mereka akan kenanya di masa depan bukan sama orang tuanya, tapi sama orang lain. Jadi kalau misalkan mereka nggak ada sesuatu yang tidak sesuai ekspektasi, kan jadi trauma baru tuh buat anak-anaknya. Dan kalau mereka udah latih dengan semua kegembiraan itu akan sangat bagus, karena jadi omset buat gua. Oh iya, benar juga. Jadi klien soalnya. Tapi menarik nih, topik yang ini menarik. Nah, jadi gini, ini menarik. Generasi sekarang itu secara mental itu lebih lemah dibanding generasi kita. Salah satunya adalah mungkin tadi faktor tadi, karena orang tua sekarang dia berfokus untuk gimana anak itu jangan susah. Betul, nggak boleh kena jangan menderita. Bener gak? Yang tadi lu bilang, pokoknya anaknya harus happy. Nah, zaman generasi kita enggak. Kita ditempa dengan penderitaan. Betul. Lu cari duit itu lu susah, lu baru harus tahu, lu bantuin gua kerja. Ini biar lu tahu cari duit itu susah, biar lu nggak boros gitu. Jadi kita lebih menghargai duit akhirnya. True. Karena kita ngerasa proses mendapatkan itu kita ngerasain nih. Nah, anak generasi sekarang nggak ngerasain proses ngedapetin ini. Benar. Makanya mereka lebih happy spending dibanding saving. True. Gitu loh. Nah, dan yang gue temuin juga nih yang menarik adalah dari beberapa karyawan gue nih yang anak-anak ya generasi Gen Z lah ya, itu mereka kebanyakan tuh nggak kuat mentalnya. Ya karena itu dia ngerasa komparisinya balik lagi kayak lu bilang, mereka akan compare ke masa lalunya mereka. Ma gue aja nggak pernah nih giniin gue kayak gini,
Orang tua gue aja nggak pernah beginiin gue seperti ini. Iya, iya. Jadi mereka membawa, itu tadi bilang, mereka membawa kejadian-kejadian menyenangkan di masa lalu mereka, dia bawa ke sekarang. Iya. Yang dimana sebenarnya nggak relevan. Betul. Lu di masa lalu itu memang ya lu anaknya dia, lu nggak kerja juga lu dikasih duit. Di sini kan berbeda, ini dunia kerja. Benar. Lu nggak kerja lu kagak dapet duit gitu. Dan di dunia kerja itu kan ada aturan. Iya, yang iya. nggak bisa lu langgar, yang lu langgar ya lu kena penalti atau sanksi. Benar. Lah kalau di rumah lu langgar ya nggak masalah, orang tua lu bosnya gitu loh. Nah, ya mungkin ini yang tadi lu bahas kurang lebih kalau menurut gue seperti ini sih. Yes, Gue nanggapnya gitu. Jadi banyak banget hal-hal yang terjadi sekarang itu gue lihat ya. Kerasa juga di lapangan ya. Iya, kerasa di lapangan itu Iya, iya. adalah pas tadi lu cerita gue jadi ke-open gitu, jadi ingat, benar juga sih. Karena kita nih kalau usaha jatuh, kita akan coba lagi. Iya. Tapi kalau anak-anak zaman sekarang nih, kayak gue ada beberapa lah, ada tim yang ya udah nggak kerja lagi sih, udah keluar ya. Iya. Dia tuh dikasih tes nggak lulus Heeh. karena kita melihat dia tuh sebenarnya berpotensi. Iya. Ini anak sebenarnya bisa sukses nih, Iya, iya. cuman kurang tweet aja gitu loh, kurang di tweak dikit aja. Oke. Nah, tapi waktu kita mencoba untuk masuk ke sono untuk ngulik dia ngerasa terganggu kalau kita ngulik dia gitu loh. Akhirnya kan dia ngeblok nih. Betul, betul. Ngeblok ya udah nggak bisa jadi apa-apa gitu loh. Iya. Akhirnya ya mau nggak mau ya udah dia cabut karena dia ngerasa nggak nyaman kan. Betul. Sebenarnya kan gue nggak tahu sih ya, tapi gue merasa gini, pengalaman gue pribadi. Sebenarnya lu akan bisa maju waktu lu ngerasa nggak nyaman. Kalau menurut gue. Jadi dalam arti gini. Stretching. Iya, dalam arti gini. Kalau lu dikasih sesuatu yang nyaman terus, lu akan ngerasa flat aja nggak ada tantangan. Iya. Dan lu ngerasa ya udah udah dapat gitu. Jadi apa ya, ambisinya nggak ada. Tapi kalau nggak tahu sih, gue kalau teman-teman gue yang generasi umur seumuran gue kayak lu gitu kan, kita kan ngerasa nih Iya. kayak dapat challenge gitu. Betul. Dikasih, wah masa sih gue nggak bisa? Dulu aja gue bisa nyelesain A gitu, masa Iya, B iya, gue nggak iya, bisa iya. selesaiin gitu loh. Betul. Kita merasa tertantang dan pengen tahu kenapa kita nggak bisa ngerjain ini gitu. Betul, betul. Jadi kita mencari tahu. Nah, kalau anak-anak sekarang tuh gue lihat ada sih, tapi sangat sedikit banget yang cara berpikirnya seperti itu, dan itu yang bikin kenapa mungkin kemarin juga gue sempat nonton ya salah satu podcast ya, si Ko Andrew sama Leon. Di situ Ko Andrew bahas kalau kita udah biasa nih dapat duit gede dalam satu kali hit gede, dia nggak akan mau lihat duit kecil lagi. Dan gue setuju banget sih sama pemikiran, karena gini, dia kan berpikir gini, kalau gue modal 100 juta, gue bisa dapat 1 miliar. Ya gue nggak akan mau lah kerjain pekerjaan yang 100 juta dapat 10 juta atau 1 juta. Gue akan cari gimana caranya 100 juta itu bisa dapat 1 miliar lagi, dan itu terjadi. Kenapa orang investasi bodong? Ya, Banyak yang leadernya itu aja karena dia nggak ada pekerjaan lain lagi yang cocok buat dia. Benar. Dia ngerasa dengan pekerjaan ini gue bisa dapat duit cepet gitu loh. Kenapa gue harus cari yang duit lama gitu loh? Dan akhirnya ngerusak cara berpikiran mereka. Benar, benar. Gitu loh. Akhirnya mereka akan cari terus, dan kalau nggak ketemu ya udah bundir. Iya. Gitu loh. Kena mental akhirnya karena mereka stres kan. Nggak kuat. Gitu. Ada di tertentu memang orang-orang yang outliers ya. Jadi di antara Gen Z ini banyak kan yang dibilang generasinya kreatif, bagus gitu. Jadi mungkin untuk kayak menyeimbangkan. Jadi ada Gen Z memang yang bagus gitu secara mentally. Tapi itu boleh dibilang ya cukup, kalau menurut dari teman-teman statistikanya agak ketemunya lebih banyak kan yang rumit dalam artian kayak begitu kena senggol tadi, terus habis itu kebawa sama perasaannya gitu. Nah jadi memang kalau semakin terlatih hidupnya bagus, nggak pernah ngeliatin kesulitan segala macam, itu memang bener-bener kayak nge-develop sistem kita itu pengennya yang gampang, simple. Nah problemnya adalah memang ketika di luar itu kan dinamiknya selalu berbeda, nggak kayak yang semuanya sepenuh dengan apa yang kita pikirin gitu kan. Betul. Dan kalau dilatih semuanya kayak disuapin terus, ibaratnya kalau zaman dulu kita bro main di lapangan lagi hujan-hujanan kan, kalau gue tuh dulu mainnya di got gitu segala macam. Anak sekarang kan nggak boleh kan, akhirnya begitu kena hujan dikit langsung demam. Jadi antibodinya nggak terbentuk. Nah ketika memang banyak yang datang nanya ke aku, misalkan coach terus gimana supaya anak saya nggak trauma? Saya bilang justru jangan sampai anak kamu nggak trauma. Anak kamu boleh ngerasain trauma-trauma kecil lah yang dirasain. Kalaupun sampai berat, suatu saat kamu bisa bantu healingin dia, dilepaskan aja biar nggak nyangkut gitu kan. Jadi kamu nggak takut. Lebih takut lah kalau anak kamu nggak pernah trauma. Karena dia begitu sekali kena hit,
Abis. benar-benar kena banget itu. Makanya banyak Jadi yang depresi, banyak yang Iya, down. iya, iya. Kenapa? Kalau kamu telusurin biasanya hidupnya banyak pencapaian di masa kecil. yang tadi banyakan happy. Dari kecil orang tua gue baik, mama papa semuanya sayang, Iya. terus semuanya gue dikasih, karir gue bagus di SD tuh ranking terus. Iya. Begitu di sini gue hancur, jatuh, udah langsung jeblos sampai bawah tuh. Iya. Nah itu udah kayak gitu pusing tuh, bisa lama nggak recover gitu kalau dia nggak ngerti caranya. Tapi kalau misalnya dibantuin sih bisa buat dia keluar lagi gitu. Jadi kayak lebih oke lah. Tapi balik lagi structure kita kalau dari kecil udah kebentuknya apa-apa gampang. Nah begitu ketemu challenge ya jadi nggak punya daya tahan. Iya tadi gue bilang. Kayak ototnya nggak terlatih bro. Iya. Ibaratnya mau angkat besi tapi maunya 2 kilo terus. Iya. Begitu dikasih 5 kilo besok sakit. 5 kilo sakit gitu. Pengennya otot kayak Adera ya kan. Kan banyak yang kayak gitu kan. Iya. Kok gue udah angkat 2 kilo tiap hari tapi nggak gede-gede nih otot gue Iya, gitu. karena bebannya nggak ditambah. Iya. Bobotnya. Jadi nggak ada salahnya buat stretching kan, buat nambahin bobotnya ya kan. Iya. Ada kan yang kayak gitu. Nah, tapi gue ada satu pertanyaan menarik nih bro. Sekarang ini kan lagi ramai nih mengenai masalah afirmasi lo. Sebenarnya udah lama sih materi-materi ini ya. Kita kalau ikut seminar juga pasti sering ya. Banyak banget. Lakukan afirmasi ya tiap pagi harus ngeliat kaca, berdoa ya kan kamu tampan, kamu kaya raya ya sering. Iya, kan? iya, iya. Nah, tapi makin kesini berbeda nih sama yang gue pelajarin dulu. Gimana? Kalau dulu kan kita disuruh afirmasi, take action, Oh, take action ya. ya kan? Afirmasi, ini lakuin dong. Hari ini apa? Ketemu orang dulu, salaman, tanya apa yang bisa dibantu kan gitu ya. Iya, iya, iya. Kalau zaman sekarang gue lihat kebanyakan nih ya, nggak semua sih, tapi kebanyakan mayoritas yang kita lihat di TikTok ya, terutama itu ngajarin udah pokoknya lu afirmasi aja, nggak usah ngelakuin apa-apa, ntar berasa kayak durian tuh bakal jatuh dari langit gitu loh. Nah, menurut gue sih, nggak tahu sih ya gue gimana menurut gue, tapi akhirnya gue melihat mereka akhirnya terbentuk suatu depresi waktu mereka merasa kok afirmasi gue nggak tercapai ya. Iya, iya. Gitu, karena mereka ngerasa gini, ya kan katanya kata sang mentor, saya suruh tulis saja apa yang saya mau, nanti pasti saya akan mendapatkannya. Ternyata nggak dapat nih. Iya. Akhirnya dia stres kan, kenapa gue nggak dapat? Si mentor gue kok dapat terus nih, tapi gue nggak dapat. Akhirnya dia stres. Nah, akhirnya jadi klien lu terakhir sih pasti. Dia kan pasti butuh healing, ada depresi. Iya, iya, iya. Menurut lu iya. sendiri gimana sih? Apa lu ada pengalaman juga? Ada maksudnya klien yang mungkin dia stres karena kebanyakan afirmasi tapi gak dapat gitu. Pernah juga dapat klien seperti itu atau gimana? Sebenarnya sih ada siklus tertentu orang-orang yang mereka memang simpulnya itu terlalu rumit. Jadi kalau misalkan simpulnya rumit, ibaratnya kayak kita punya bloknya kan. Kalau dulu kan kita bahas mental block ya. Iya. Jadi kayak bloknya masih banyak banget dan itu energetic block. Jadi nyangkut di dalam sistem. Nah, kebanyakan orang tuh afirmasi adalah kayak nambahin kan biasa yang ilustrasinya tuh yang paling kita sering lihat ketika ada air keruh yang isinya teh gitu. Ya, terus mungkin kalau yang salah satu yang populer itu Dr. Alok Alogia ya. Kalau kamu cari di internet, dia bilang gini, trauma itu kayak pis itu kayak apa, pipis gitu ya. Nah, dia bilang ketika di dalam gelas kamu ada pisnya, dia bilang no amount of water, clear water yang bisa gantiin pisnya. Jadi kalau misalkan airnya itu dituangin, pisnya itu tetap ada di dalam gelasnya kata dia. Tapi sebenarnya kalau dibilang bukan kayak gitu, karena kalau pipis itu dia masih liquid ya. Jadi kalau disiramin air putih, lama-lama pasti akan ketukar, dia akan jadi bening airnya. Iya. Ya kan, logikanya sederhana gitu. Tapi kalau misalkan trauma, itu dia lebih ke arah yang energetic structure-nya itu kayak batu, bro. Jadi kalau kayak di dalam gelas kamu, di bawahnya ada batunya, kamu siramin air, itu susah banget buat ngangkat batunya keluar. Iya, dia masih ada di dalam. Karena batu dan kerak udah nancap di dalam. Nah, itu yang makanya lu afirmasi sampai botak juga, kalau di bawahnya belum lu bersihin, dia nggak efek. Tapi kalau lu bersihin dulu keraknya, batunya lu buang, lu isi air putih, beres bro, gitu. Jadi afirmasi dia akan works kalau kamu memang dasar modalnya udah bagus. Makanya ada orang-orang tertentu, paling gampang ini, lu ambil 100 orang, lu pakai audio afirmasi, lu setelin semua. Pertanyaan gua, dari 100 itu berapa yang jadi kayak Anthony Robbins gitu? Dikit sih. Ya kan? Berapa yang jadi canggih gitu kan? Lu ukur aja gitu kan.
Iya sulit banget. Kenapa? Karena dari kita ini, apalagi kalau di Indonesia, kita tuh udah banyak banget dengan mental block yang ditanemin dari semenjak kecil. Misalnya orang kaya jahat, pejabat korupsi lah, orang serakah segala macam ya kan. Duit jahat segala macam. Tuh orang kaya nggak bahagia. Kayak begitu. Gue pernah masuk dulu di kampus salah satu. Gue udah keluar dari kampus itu gara-gara gue stres ketemu dosen-dosennya yang begini. Begitu masuk, orang kaya itu tidak bahagia. Saya bilang, Pak, teman-teman saya yang kaya kelihatannya bahagia semua, Pak. Itu cuma kelihatannya, kata dia. Tapi dia nggak bahagia. Bapak pernah kaya? Pasti langsung merah nih lu kan. Habis itu. Kayaknya Bapak ngerti banget gitu kan. Gue bilang, ya ampun Pak, orang kaya nggak bahagia. Emang Bapak tahu dari mana gitu? Dia sendiri nggak pernah jadi orang kaya, tapi kayaknya paling tahu gitu semuanya kan. Nah justru kalau tahu gue, justru orang yang nggak kaya banyak yang nggak bahagianya. Karena kan ya apa-apa sering banyak challenge-nya segala macam kayak gitu. Lebih banyak kekurangan dananya. Nah itu dia. Lah kan terbukti menurut survei bahwa tingkat perceraian tinggi itu kan salah satu faktor paling tertinggi ekonomi. Iya kan? Bukan masalah hubungan. Makanya kan kalau dulu kan banyak kan orang tua lama ya, orang kita orang Cindo kan orang tua lama percaya tentang jodoh itu yang bagus adalah harus ketemu yang selisih 4 kaki meja apa. Nah, menurut gua mah kalau nggak ada duit mah cerai juga bro. Kalau kakinya 48 juga percuma beneran. Kalau kakinya 48 mah kalau nggak ada duit mah cerai juga. Lah karena faktor ekonominya nggak bisa memenuhi kebutuhan ekonominya dia kan, nggak bisa dibohongin. Akhirnya akhirnya berantem terus karena masalah duit berantemnya. Betul. Gitu loh. Makanya kan ada 2 statement tentang keuangan itu kan ada 2 sebenarnya. Satu, lu kelebihan duit juga masalah. Bingung kan ngabisinnya. Nah, yang kedua adalah kekurangan duit. Bingung juga gimana nyarinya. Jadi, duit lebih ada masalahnya sendiri, duit kurang, lebih banyak lagi masalahnya gitu. Jadi, faktor masalah uang itu selalu akan ada kalau menurut gua. Baik itu kelebihan maupun kekurangan akan tetap selalu ada gitu. Tapi kan akan lebih better kalau kita masalahnya di kelebihan, bukan kekurangan. Kan itu yang paling better gitu. Pusing spending-nya. Yes, benar. Oke. Nah, itu menarik banget. Nah, tapi gue lebih tertarik sih. Mengenai tadi ya masalah scripting dan loa tadi afirmasi ya. Nah, sebenarnya presentasi yang gue perhatiin sekarang ya, kebanyakan orang tuh kan merasa wah, gue sukses nih karena scripting tadi. Ya, mungkin case-nya adalah di sini orang ini sebenarnya secara mental tadi yang lu cerita, batu di dalam gelas tadi. Sebenarnya dia udah clear. Dan gue yakin sih ada faktor lain yang mereka mungkin gak cerita kenapa mereka sukses. Yaitu tadi gue bilang, karena mereka take action. True. Gitu loh. Mereka udah ngelakuin suatu perjalanan dan proses di mana akhirnya membentuk itu, dan ya mereka merasa apa yang gue tulis akhirnya terjadi ya. Iya, tapi sebelum mencapai apa yang lu tulis, ada di sini proses yang lu jalanin. Yang dimana mungkin orang-orang yang tadi gagal, akhir depresi, mereka nggak ngejalanin nih proses ini. Ini sih, gue belum ada studi kasus, tapi gue melihat dari teman-teman gue sendiri, ya secara real ya, bukan analisa per orangnya, tapi gue melihat secara progresnya, ada teman-teman gue yang menulis dan akhirnya mendapatkan, dan ada yang menulis nggak dapat. Itu perbedaannya adalah di masalah prosesnya tadi, actionnya. Yang satu itu kelihatan dia kerja dari pagi sampai malam, kerja keras. Jadi ya wajar kalau dia sukses. Benar. Lah yang satu cuma tidur doang, duduk main game, mending jadi pro player. Kagak jadi pro player pulang ngabisin duit doang. Top up aja kerja ya kan, bukan dapat duit buang duit. Nah ini pasti akan kelihatan gitu. Jadi gue melihat bahwa orang-orang yang bakalan sukses adalah orang-orang yang mau menikmati proses perjalanannya. Yang dia mau ngerasain yang tadi lu bilang, traumatik, kesedihan, kebahagiaan ya, dalam proses perjalanan dia untuk mencapai goal yang dia target gitu. Ini sih menurut gue ya, karena gue pribadi juga ngalamin. Ya, orang mungkin hari ini lihat gue, wah enak ya lu passive income-nya banyak, jalan-jalan. Lalu kagak tahu gua 8 tahun kagak jalan-jalan, makan di warteg, irit sana sini. Proses 8 tahun gua kan lu nggak lihat gitu loh. Betul. Yang lu lihat kan hari ini.
Waktu gua udah jalan-jalan ya lu lihat foto gua. Waktu gua lagi makan di warteg susah-susah kan lu kagak lihat. Nggak lihat, benar. Memang Gitu loh. dinamiknya ini perlu dilengkapi di banyak hal. Kadang-kadang memang terakhir itu kan banyak yang tadi kamu bilang bro, yang mereka sibuk untuk kayak mendoktrinasi, cukup dengan begini aja udah dapat macam-macam gitu. Padahal sebenarnya kan kalau mungkin kalau ilustrasi, aku pernah nonton satu YouTube yang bagus banget menjelaskan ini. Cuman aku lupa, jadi ada perempuan gitu, dia CEO-nya apa, cuman aku lupa dia namanya siapa. Terus aku cari lagi tuh YouTube, susah banget kayak nyari jarum dalam jerami karena itu cuma numpang lewat kan. Tapi satu video ini bagus banget, jadi dia bilang kadang-kadang kalau terkait dengan apa yang kita lakukan di dalam hidup kita itu mirip kayak orang main selancar. Dia bilang banyak dari kita yang afirmasi, misalkan duduk di dalam rumah terus kita berharap kita mau jadi peselancar. Nah, tapi kalau mau selancar, kan kamu harus belajar berenang ya. Yes. Iya kan? Terus kamu berdoa, Tuhan udah kirim ombak, tapi kamu tetap di rumah. Ombaknya di sebelah. Ibaratnya kamu tinggal di pinggir pantai nih, ya kan? Ombaknya keluar nih, ombaknya terus-terusan, ombak yang bagus. Tapi kalau kamu nggak keluar buat naik ke istilah berenang buat coba itu kan, terus kamu mesti latihan kan, main selancar itu seperti apa, papannya kan kamu mesti ngerti. Terus ketika kamu udah nggak takut, kamu bisa naik selancarnya, kamu pas lagi ibaratnya kamu berdoa, Tuhan kasih ombak, ombaknya udah bagus, kamu bisa naik di atas. Jadi siklus ini yang kadang-kadang mereka nggak lengkapin di situ. Ibaratnya suruhnya berdoa tiap hari minta ombak datang gitu kan. Ombaknya udah datang nih di sebelah. Kayak yang dibilang sama T. Harv Eker kan di bukunya Secret of Millionaire Mindset itu kan bagus banget tuh. Salah satu yang dia bahas banget adalah dunia kecil yang kita ciptakan itu bisa mempengaruhi ke dunia besar kan. Yes. Nah, tapi jembatan antara dunia kecil dan dunia besar adalah kinerjanya kita. Iya. Kalau kita nggak melakukan worknya, akhirnya jadi nggak bisa buat bikin ibaratnya lebih gampang. Karena kalau misalkan kita mau lebih mempercepat, baik lagi. Kalau misalnya kita hidupnya memang susah banget, ibaratnya siklus mau pindah itu benar-benar kita perlu leap forward. Jadi pas mau loncatnya itu, ya udah lakukan aja di bagian-bagian yang kita bisa lakukan sampai peluangnya itu datang, jadi kayak kita bisa siap buat menyambut ya. Karena kan persiapannya itu balik lagi kan, keberuntungan adalah di saat persiapan bertemu dengan peluangnya yang datang. Yes, Nah, betul. salah satunya persiapannya tadi beresin batu-batunya kita ya kan, terus kayak mungkin afirmasi, part of it ya kan, tapi juga belajar skillnya, kemampuannya buat ini ya. Kayak misalnya kamu let's say mau buat jadi crypto billionaire, tapi kamu juga nggak pernah nginvest, ya gimana mau ini gitu kan. Dia berharap dapat warisan soalnya. Afirmasinya kan semoga one day gue jadi orang kaya. Tapi kan dia nggak tahu kayanya gimana prosesnya. Ada orang kan, kenapa lo jadi kaya? Iya, gue nginvest dari tahun orang pada nggak percaya. Misalkan, ya wajar kalau gue kaya karena di mana orang nggak percaya gue udah masuk. Betul. Dan gue mempelajari seperti apa nih. Apakah ini beneran investasi atau bukan, kan gitu. Yeah. Nah, sedangkan yang satu lagi orangnya dia merasa, nah nanti aja lah, mungkin suatu hari akan ada orang yang ngasih gua hibahin. Yang ibarat ada nggak? Ada mungkin, tapi Ada. kan chance-nya itu 0,00 sekian persen gitu loh, yang nggak mungkin lu bisa kejar gitu. Tapi kan kalau lu mempelajari, lu invest, itu sesuatu yang bisa kita kontrol, yang bisa kita jalanin. Nah, kalau yang hibah itu kan kita nggak bisa ngontrol karena bukan di zona wilayahnya kita gitu. Nah, itu juga yang bikin gue kadang-kadang juga suka kesel juga sih di YouTube kan kadang suka banyak yang bicara tentang property cost ya. Nah, gue suka kesel karena mereka itu sebenarnya yang bicara itu semuanya nggak punya property cost. Jadi bagaimana lo tahu problematika di property cost kalau lo sendiri nggak punya property cost-nya gitu loh. Nah, itu kan yang lucu kan di situ. Gimana ceritanya? Lu mau mengajari orang berenang, tapi lu nggak pernah berenang. Ya mungkin banyak orang yang berpikir kayak, lah itu buktinya coach bola bisa kok. Tapi lu perhatiin, hampir semua pelatih sepak bola itu pernah main bola. At least ya, dia nyentuh bolanya itu, dia mempelajari. Kalau enggak gimana dia bisa ngatur bola, dia bisa ngajarin orang ngedribble bola segala macam. Kalau dia sendiri nggak pernah megang bola, nggak mungkin kan dia chat GPT ngasih taunya, kagak mungkin. Tapi dia bisa ngasih tahu seperti itu karena dia pernah menyentuh. Kan makanya banyak pemain bola waktu dia pensiun akhirnya jadi pelatih bola. Kalau kita pelajarin ya, Benar. kebanyakan historinya dan kebanyakan dari mereka, walaupun nggak semua, tapi kebanyakan sukses. Karena mereka tahu nih di lapangan itu sikonnya seperti apa. Waktu lapangan hujan, rumputnya begini, lu harus ngapain? Ya dia tahu gimana. Iya karena dia pernah ke lapangan.
Kalau orang yang nggak pernah ke lapangan atau dia nggak pernah praktek, terus dia cerita, ya itu cuma isinya teori doang, kalau menurut gue. Gitu, agak susah sih. Mungkin ada lah, 1-2 dia mungkin ngambil dari materi-materi yang orang-orang praktisi, terus dia repack lagi, jadi seolah-olah dia punya, ya bisa juga sih. Tapi kalau bicara teknikalnya, pasti dia nggak akan paham, karena dia nggak ngejalanin. Ya, tadi lu bilang lah, gimana ceritanya orang bisa kalau dia sendiri nggak punya, ya nggak mungkin jawabannya gitu. Dan itu terjadi banyak banget. Dan gue melihat banyak banget sekarang orang-orang tuh sekarang lagi trendingnya adalah ngajarin orang sukses melalui afirmasi dan scripting, tapi nggak usah ngapa-ngapain. Ini menurut gue yang salah. Ini menurut gue yang harus salah. Yang sebenarnya, ya tapi ini sebenarnya juga peluang buat lu sih, karena pasti mereka depresi akan cari lu juga jadi klien. Dia jadi klien lu juga gitu. Nah, iya. Tapi saya janganlah. Iya. Tapi kasihan. Maksudnya gini, mereka harusnya, ya itu perbedaannya kita dengan teman-teman yang lain adalah mungkin dibilang karena ya kalau orang bilang masalah umur nggak pengaruh, umur pasti pengaruh. Karena dengan panjangnya makin lama lu hidup, ya umur lu bertambah, pasti pengalaman hidup lu dalam lu melihat sesuatu itu akan berbeda. Ini gue ngerasain banget sih. Sekarang itu gue ngerasain. Jadi gue banyak melihat sesuatu hal yang sebenarnya dulu gue nggak mungkin waktu umur 15-20 tahun. Tapi waktu di umur 30-an gue baru nggak, oh ternyata itu dulu ini. Seiring waktu berjalan. Jadi sometimes ya tadi lu bilang progres itu akan membentuk karakter kita. Pengalaman pahit apa ya, kita tahu nih, oh dulu nih kita diputus cinta karena A, ya udah berarti kita nggak boleh begini nih supaya nggak dapat si A, supaya kita amit-amit kalau putus ya alasannya B lah, jangan A lagi gitu, karena udah punya pengalaman A, kita pengalaman lain kan begitu, sampai akhirnya kita create gimana supaya hubungannya bagus, kan begitu. Nah sama di progres afirmasi ini gue melihat ada hal-hal yang teman-teman mungkin nggak perhatiin dari si mentornya sendiri adalah mentornya itu kan ngajarin afirmasi. Tapi sampai afirmasi dia terjadi, itu ada proses yang dia laluin yang anak-anak membernya atau followernya mungkin nggak tahu. Contohnya, dia bikin channel YouTube, itu progresnya dia loh. Dia bikin konten, itu progresnya dia. Dia jual kelas, dapat duit. Dia jual buku, dia jual e-book, dia jual e-course. Itu semua progres-progres yang dia lakukan, itu duitnya untuk membeli impian yang dia tulis. Nah, progres ini kan nggak pernah dibahas. Iya. Make sense kan? Betul. Nah, pertanyaannya, lu mau jadi kayak si mentor lu ngejalanin nggak progres yang dijalanin ini? Kagak men, makanya lu nggak nyampe-nyampe, akhirnya stres. Gitu. Itu sih kalau menurut gue, nggak tahu deh, lu pernah dapat kasus klien yang seperti ini juga atau enggak? Iya. Kalau aku soalnya ngalamin juga ketika dulu memang soal afirmasi ini, bukan afirmasi sih, lebih karena kayak, kalau aku memang ketemunya di healing sih. Jadi waktu dulu tuh aku kalau ngerjain apa-apa tuh susah. Jadi kayak batu banget, ibaratnya effortnya udah masif banget. Tapi kayak selalu hasilnya tuh dikhianati hasil. Jadi kan dulu kan orang bilang kan sukses itu kerja keras tidak hasil. Kerja gue keras banget bro, tapi hasilnya selalu gue kayak dikhianatin dulu gitu kan. Jadi kayak gue ngerasa kayak ada yang salah. Kenapa kok kerja keras gue makin keras, tapi gue selalu dikhianati hasil. Jadi akhirnya gue ngambil kesimpulan, ketika orang lagi nggak berhasil, kerja kerasnya selalu dikhianati sama hasilnya. Sama ketika orang lagi berhasil, lagi bener-bener berhasil, itu juga kerja kerasnya dikhianati sama hasil. Kenapa? Karena biasa kerja kita segini, tapi hasilnya tuh bisa berlipat kali ganda. Tapi dalam sisi positif ya. Betul. Nah, jadi ketika ngelihat kayak gini, apa sih yang ngebedain gitu? Kalau aku dulu memang pertama kali gue ketemu hipnoterapi, bro. Hipnoterapi, ya, asal mulanya ya berarti. Asal mula aku masuk ke dalam dunia seperti ini gitu ya, maksudnya dalam dunia perbantuan gitu. Karena waktu dulu tuh ternyata aku ngerasa hubunganku kan baik sama orang tuaku, semuanya oke. Nah ada satu sesi itu dulu si pembicaranya itu bawain sesi namanya forgiveness therapy. Nah yang kita disuruh maaf-maafan gitu loh sama orang tua. Nah waktu itu ternyata kepancing banyak luka marahnya aku, karena dulu pas lagi aku di SD itu gua kan gak naik kelas 3 kali. Jadi 2 kali di SD, 1 kali di SMP. Pas yang ketiga itu sama papaku dibuang lah, sorry pakai kata kasarnya, dibuang aku ke Sukabumi. Jadi kayak di kota kecil, waktu dulu Sukabumi nggak kayak sekarang kan, dulu kayak tradisional banget gitu. Jadi begitu dilempar ke sana, aku ngerasa gue kok
jadi anak dibuang gitu ya. Diasingkan ya. Nah, banyak keluarga lain mungkin anaknya kayak sorry ya disabilitas segala macam masih dipelihara sama orang tuanya. Tapi gue sehat cuma gara-gara gue anaknya ibaratnya sekolahnya nggak bagus sampai dibuang gitu, kayak orang tua gue nggak menginginkan gue. Itu yang sebagai anak kecil gue merasa kecewa banget. Nah tapi along the way setelah ngelewatin kan aku jadi ngerti, oh hidup gue ternyata harus kayak gitu dulu karena supaya sekarang gue bisa jadi begini. Yes. Nah terus baik sama orang tua aku, bisa datang tuh peluk gitu segala macam, pokoknya happy banget. Tapi ternyata bawah sadarku punya sistem lain. Jadi pas lagi di session itu tuh kekorek lah banyak tuh yang luka-lukanya. Jadi pas lagi di sesi tuh sampai nangis-nangis, teriak-teriak segala macam. Begitu udah selesai, lega tuh, wah gila happy banget kayaknya, tenang. Abis itu gue kontak bokap nyokap, gue bilang, woi sorry ya kalau gue pernah salah apa segala macam kayak gitu. Abis dari situ bro, hidup gue kayaknya jadi gampang banget. Maksudnya kayak rezeki tuh kebuka gitu. Jadi mulai dari sana tuh kayak ngalir. Jadi dari situ gue baru tahu, oh ternyata kebencian yang kesimpan dalam sistem itu bisa mempengaruhi rezekinya kita. Karena usahanya dulu aku banyak banget, tiba-tiba dia begini. Nah begitu udah selesai itu berbalik. Jadi usahakunya nggak banyak, tapi dia kayak kelipat kali. Nah, ketika aku banyakin usahaku, makin lagi dia naik lagi. Jadi dia kayak amplifikasi di saat kita nggak ada konflik batinnya. Ternyata kalau dicek lagi di sistemku dulu itu, kalau di Indonesia kan kita selalu diajarkan untuk kita harus jadi orang yang kayak kan kita agamanya kuat banget, religiusitasnya tinggi kalau di Indonesia. Jadi dari kecil tuh udah dibilang kita harus hidup tuh yang benar, harus sayang sama orang tua. Nah ketika nggak sayang sama orang tua, nyimpan dendam di bawah sadar kita tuh kayak bilang nih kita nggak layak berhasil, nggak layak sukses. Sekarang pakai maling kundang kan. Lu maling kundang, nyimpen benci dendam sama orang tua lu di dalam bawah sadar lu, terus lu mau sukses berhasil nggak bisa bos gitu. Jadi akhirnya nyangkut tuh. Nah yang lucunya lagi memang ada penelitiannya, negara yang semakin religiusitasnya tinggi ternyata itu mempengaruhi mereka dalam menghasilkan rezeki, karena banyak negara justru yang biasa-biasa aja nggak terlalu religius banget jadi negara maju. Nah ketika makin religius, makin mengandalkan faktor di luar dari dirinya sendiri, itu yang bikin mereka jadi seringkali usahanya nggak semasif itu. Karena kalau negara lain, gue nggak bisa ngandalin Tuhan nih, satu-satunya jalan gue mesti belajar untuk gue berhasil. Karena kalau gue nggak berhasil, gimana gitu gue mau maju gitu kan. Akhirnya mau nggak mau dia kan fight banget tuh. Jadi mereka belajar, mereka jadi pinter, mereka coba ini, mereka usaha itu gagal, cobain lagi gagal, cobain lagi gue mencoba. Kalau yang di sini udah kita belajar aja, sisanya serahkan sama Tuhan. Ya tadi gue bilang effortless jadinya. Jadi mereka cuma mau menunggu jatuh dari langit yang tadi gue bilang. Nah jadi akhirnya majority nyangkut di situ. Nah, padahal kan sebenarnya konsep yang benar adalah yang tadi lu bilang, dia ngerjain dulu, baru berserah. Betul. Tergantung dari atas dia rezekinya ada atau enggak. Tapi ada actionnya nih. Udah ngerjain 1, 2, 3, 4, 5. Nah kalau yang satu fokusnya adalah, ya gue doa aja nanti datang. Ya nggak bisa hanya mengandalkan sebuah doa kan begitu. Nah yang jadi mental block itu yang lumayan menarik juga, kemarin ada yang bahas gini, rezeki itu datangnya dari Tuhan. Nah itu menarik tuh. Nah jadi kan buat dia rezeki itu datangnya dari Tuhan. Jadi dia usaha kayak gimana pun nggak menambahkan apa-apa karena rezeki dari Tuhan. Dia bilang begitu, cuma datang dari Tuhan. Terus balik lagi kan, gua tanya lagi, terus kalau negara yang nggak bertuhan, kok rezekinya juga banyak? Nah benar. Contoh negara besar, banyak kan negara-negara, sebutlah negara gede apa, mereka kan banyak yang nggak bertuhan tuh. Kafir. Sorry, bahas itu misalnya. Tapi banyak dari mereka kan yang gede banget kan, maksudnya ya yang apa jadi negara besar, misalkan let's say China, itu juga kan banyak orang yang bilang nggak bertuhan nih, pakai dewa. Terus misalkan di negara Jepang juga seperti itu juga. Banyak orang yang bilang mereka nggak bertuhan, tapi mereka jadi negara yang besar, ya kan kayak gitu. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Ya menurut aku sih simple aja, karena mereka berusaha, berupaya. Tuhan itu kan nggak milih-milih orang, maksudnya kayak ngelihat, wah ini usahanya luar biasa banget buat keluarga, gue turunin lah rezeki, gue turunin lah berkat. Akhirnya jadi mereka bisa hidupnya makmur besar karena apa? Ya selain usaha mereka mengandalkan diri mereka sendiri, plus Tuhan juga turun tangan, karena ibaratnya apa?
kesian lihat dia udah usaha banyak gitu kan, ya udahlah gue turunin juga berkat rezeki buat mereka. Jadi mereka komplit tuh, kerja kerasnya ada, dukungan Tuhan juga baik buat mereka. Akhirnya makanya bisa berhasil dan sukses melebihi ya Tuhan kan apa ya boleh bilang lo talenta dikasih, terus talentanya nggak dikerjain. Iya, disia-siain. Tuhan benci banget sama orang yang apa ya bahkan kalau di perumpamaan talenta diambil semua talentanya dikasih ke orang yang kembangin talentanya kan. Iya, betul. Jadi ya satu resep makmur untuk cepet hancur adalah jangan kembangin talenta kita, diem aja nggak ngapa-ngapain. Iya. Padahal kan sebenarnya setiap manusia itu unik, punya kelebihan dan kekurangan. Kan itu anugerah sebenarnya. Nah, tapi masalahnya kebanyakan orang berfokus pada kelemahan, bukan fokus pada kelebihannya dia. Yes. Gitu loh. Sebenarnya kalau di luar kebanyakan mereka tuh nutupin kekurangan dengan kelebihan. Jadi berbalik kalau gue perhatiin. Jadi mereka kan berfokus mengedepankan kelebihan mereka untuk menutupi kekurangan mereka. Supaya orang itu melihat dia adalah di kelebihannya dia, bukan kekurangannya dia. Makanya banyak orang-orang yang maju akhirnya itu. Ya karena dia ngejual kelebihannya dia. Lu bisa apa? Gue jago marketing. Yaudah dia fokus marketing, gak usah pikirin produksi. Nah, tapi kelemahannya orang-orang kita adalah kita mau jago di semua bidang, bro. Dari hulu sampai hilir kita harus jago jadi master. Gak bisa, bro. Kalau orang jago produksi, ya udah difokusin produksi aja. Dia cari orang yang jago sales. Benar-benar. Supaya orang sales ini bantuin produksinya dia bisa keluar. Gitu. Nah, makanya kan Tuhan tuh ngasih kita, makanya kenapa manusia itu makhluk sosial. Kita sosialisasi kan, ketemu orang, kerjasama. Makanya kalau zaman dahulu waktu purbakala orang berburu itu kan jarang yang solo, bro. Rame-rame nantinya. Bener-bener. Ya kan? Bener. Oh, dia jago panah nih. Ya udah dia jaga di belakang. Kalau ada dari jauh yang bahaya dia tembak. Karena yang dekat nggak bisa nyampe. Benar. Gitu loh. Dia buat jaga dia ibaratnya bagian defense lah. Strateginya banyak ya. Iya, strateginya ini banyak. Mancing, yang sini nyerang. Nah, sekarang yang habis dapat nih pancingan. Iya. Apa dia bisa masak? Belum tentu dia bisa masak. Pasti ada tukang masaknya dong. Betul. Ya, kan nggak mungkin dia jago mancing, jago berburu, dapat buruan, terus dia jago masak. Ya perfect dong. Kagak butuh lagi orang-orang lain dia. Iya. Tapi kan nggak begitu. Makanya kan Tuhan itu menciptakan kita dengan kelebihan dan kekurangan kita. Nah, permasalahannya kebanyakan orang itu, kalau gue perhatiin kenapa dia akhirnya depresi, karena dia fokusnya pada kelemahannya dia. Dia lupa kalau dia tuh sebenarnya punya kelebihan. Gitu loh. Kalau gue sih melihatnya seperti itu ya. Makanya gue inilah kenapa banyak orang pebisnis besar juga mungkin pernah dengar juga pepatah ngomong orang yang tepat di tempat yang tepat, maka dia pasti jadi. Orang yang bagus di tempat yang nggak seharusnya pasti hancur. Kenapa? Karena makna dari statement itu kalau buat gue adalah orang ini punya skill apa, lu taruh dia di posisi itu. Jangan dia jago marketing, lu taruh di produksi, stres dia. Karena bukan bidangnya dia kelemahannya di situ, lu taruh di kelemahan dia, hancur dia. Tapi kalau dia orang marketing, lu taruh di dia marketing pasti jadi. Karena memang itu kelebihannya dia. Makanya mengetahui karakter orang itu punya kelebihan apa, itu lebih bagus karena kebanyakan kita lihat manusia itu atau orang dia sendiri nggak tahu kelebihan dia, bro. Ya, mungkin ini dia harus ikut nih sesi healing lu mungkin ya, baru biar digali biar tahu. Harus tes bakat kalau itu. Iya, harus ikut juga. Siapa tahu dia di dalam dirinya dia itu dia stres karena dia selalu berfokus. Aduh, gue nggak bisa A, gue nggak bisa B. Ya karena memang lu nggak bisa A, nggak bisa B gitu loh. Ya udah, terima. Apalagi kalau di masa sekarang nih kan AI lagi bertumbuh banget tuh. Yes, benar. Kalau kita nggak bisa adaptasi, wah kacau. Iya, makanya kan teknologi itu sebenarnya kan diciptakan untuk mempermudah. Bukan mengeliminasi sebenarnya. Teknologi, mesin, robot itu semuanya dibuat untuk mempermudah sebenarnya, mengejar produktivitas. Lu dulu ngerjain sendiri manual butuh 3 hari 3 malam, lu pakai mesin 3 jam kelar. Nah, pertanyaannya, lu belajar nggak cara gunain mesinnya? Biar lu bisa makainya juga. Betul. Gitu. Nah, kebanyakan orang kan berfokus pada gue diganti mesin. Kagak, justru lu harus belajar gimana supaya lu bisa pakai mesin. Supaya lu bisa mengejar nih kekurangan lu tadi, karena lu punya kelebihan bisa gunain mesin. Lu jadi di atas dibanding yang lain yang kagak bisa pakai mesin. Betul. Otomatis
si pemilik usaha akan milih lu. Kenapa lu milih dia? Dia bisa jadi operatornya, lalu kagak bisa. Gitu. Nah, kebanyakan orang nggak berfokus pada hal tersebut, dia berfokusnya pada kelemahan dia. Ya mau gimana lagi, gue udah tua. Sekarang banyak loh orang tua, malah ada kan sempat yang viral, yang kakek-kakek umur 70 juara fitness, yang body challenge itu. Sempat kan yang yang di China ya kalau nggak salah, dia nge-gym di umur 70 tahun dan badannya masih berotot. Sekarang lu mau ngomong umur itu, kagak ada lah kan. Pertanyaan dia tahu kalau dia terus berusaha dan melatih dengan benar, dia pasti bisa. Akhirnya jadi. Memang butuh waktu, proses. Butuh 10 tahun, mungkin 20 tahun, kita nggak tahu lah ya. Tergantung kalian masing-masing pribadi kan. Tapi akan ada hasilnya gitu loh. Ya, gue pribadi juga belajar tentang properti bukan baru 1-2 hari, bro. Iya. Dari 2011 kita belajar dunia properti. Full time nyebur di dunia properti dari 2017. Dari Senin sampai Minggu, pagi ke malam, gue tiap hari makannya properti. Gitu loh. Makanya kalau orang nanya tentang properti cost, kita paham kenapa? Ya karena kita ngerjain itu setiap hari, bro. Bukan kayak orang yang baru ngerjain hari ini, ngerjain ntar 2 tahun lagi waktu dia mau invest dia baru ngecek lagi propertinya. Kita tiap hari, every day kita ngerjain itu. Kayak lu lah. Lu tiap hari ngelayanin konsuling. Ya, otomatis studi kasus itu pasti banyak dong, pengalaman dari masing-masing klien. Lah sama gue juga udah ngelain puluhan ribu penghuni kos, gue tahu banget karakter penghuni kos itu seperti apa, karena kita samplingnya udah banyak, kita udah banyak ketemu orangnya gitu loh. Nah, ada orang yang belum pernah ketemu terus mau bahas, ya nggak mungkin lah bro, nggak mungkin dia. Maksudnya bukannya kita sombong, nggak mungkin dia lebih ngerti dari kita karena itu udah makanan sehari-hari kita gitu loh. Bukannya kita sombong ya, tapi kita bicara jam terbangnya. Lu mungkin masuk nih investment di properti lah, anggap mungkin ada orang nih konseling juga ya, mentor, coach, healing, dia masuk, tapi dia ngajar healingnya itu cuma 1 tahun 1 kali. Selama 10 tahun, dia tulis praktek sejak 2017, tapi selama praktek ngelainin cuma 10 klien, 10 tahun. Nah, dibandingin, anggap deh lu baru jalan 3 tahun bro, tapi lu dari Senin hari pertama sampai hari ke 365 tiap hari lu ngelayanin bro, tapi lu cuma 3 tahun. Gue yakin yang 10 tahun itu nggak akan lebih jago dari yang 3 tahun tiap hari ngelayanin. Kenapa? Karena jam terbangnya dia beda, bukan masalah waktunya, tapi berapa banyak pengalaman dia dalam berinteraksi, itu lebih penting. Karena banyak orang saat ini tuh bermindset kayak, saya praktek sih sejak tahun sekian sampai sekian, gue udah 20 tahun. Bukan 20 tahun ya men, selama 20 tahun nih ngapain aja setiap harinya, itu jauh lebih penting. Gue kalau ketemu kontraktor pun sekarang, banyak kan kontraktor sekarang, tukang kan suka ngecipo, bawa duit kabur, mangkrak segala macam. Jujur, pernah kena nggak? Pernah, gue punya pengalaman kena, makanya sudah tahu gimana supaya menghindari biar nggak kena. Yaitu kita ngecek, dia bilang, saya udah jadi tukang pak sejak umur 15 tahun. Pokoknya kan begitu kan tukang. Dari kecil udah jadi tukang ikut bapaknya kan. Kita nanya 15 tahun sampai sekarang lo kerjain proyek mana aja? Tahun lalu sih saya ngerjain ini, terus 3 tahun saya di sawah. Ya berarti 3 tahun kagak kerja men. Memang benar lu belajar sejak umur 15 tahun, tapi nggak selama 15 tahun sampai di umur 25, 10 tahun perjalanan itu. Lu ngerjain pertukangan semua kagak. Kepotong, ada yang lu ngerjain sawah. Gitu, makanya saat ini kalau bicara praktisi sangat sulit dicari, tapi yang jago teori banyak bro. Gitu. Kalau buat gue pribadi ya, jam terbang itu adalah berapa lama lu berinteraksi di situ, bukan berapa lama dari lu masuk sampai lu exit. Kagak, nggak begitu. Ini mindset ataupun pola berpikir dan statement yang menurut gua harus dibenahi, karena banyak orang kan berpikir saya sejak tahun 2000. Iya memang benar, lu mulai tahun 2000. Pertanyaannya dari tahun 2000 sampai 2025 lu ngerjain itu tiap hari nggak? Dan gue banyak ketemu, bukannya gue pernah waktu itu one day waktu zaman lagi covid dulu kan sempat heboh ya, apa itu ya, ada satu aplikasi yang cuman bisa di iPhone, aduh gue lupa, kayak radio gitu, lupa lagi namanya. Nge-booming 1 kali doang, abis itu hilang. Apa ya? Clubhouse ya. Clubhouse. Ya, nah di Clubhouse itu gue pernah ketemu semua pembicara properti yang ada di Indonesia. Waktu itu bikin satu event, gue di-invite di situ. Nah,
Gue ketemu banyak yang ngomong udah 15 tahun, 20 tahun di dunia properti. Gue tanyain technical kagak ada yang ngerti. Karena mereka masuk di situ as investor. Bukan expectation gitu loh. Jadi akan berbeda waktu lu masuk sebagai praktisi yang harian daily lu, kayak lu kan jadinya praktisi ini daily. Udah jadi life-nya lu lah ibaratnya. Sama yang orang musiman. Kalau ada klien gue jalan, nggak ada klien ya udah gue cari lagi yang lain gitu. Kan musiman kan? Kan banyak yang kayak gitu. Ya ibarat dokter nih, dokter umum. Kita masuk dokter spesialis. Ya di mana-mana dokter jantung pasti lebih mahal dibanding dokter umum, itu udah nggak bisa dipungkari. Karena tiap hari dia ngurusin jantung, yang ngatu apa aja, yang penting serabut, yang penting bisa dapat kerja gitu loh. Ya bukan gue maksudnya merendahkan profesi dokter umum ya, tapi maksud gue kita bicara di sini adalah masalah tarifnya nih. Makanya kan dokter umum itu biasanya pasti akan lebih terjangkau dibandingkan si dokter jantung. Ya kan? Makanya juga nggak semua orang bisa jadi dokter jantung karena proses pembelajarannya juga lebih ribet. Gitu. Kalau dokter umum banyak kita ketemu. Mungkin setiap 200-300 meter kita bisa ketemu satu klinik dokter umum. Betul. Tapi satu kawasan kecamatan lu belum tentu ketemu satu dokter jantung, bro. Benar. Gitu loh. Nah, gitulah kenapa kalau menurut gue pribadi jam terbang itu bukan berapa lama lu di industri itu, tapi berapa lama lu ngecemplungin menjadi daily-nya lu kalau buat gue pribadi. Makanya gue kalau ketemu tukang, kontraktor atau apa, gue akan nanya seperti itu. Gue nggak akan nanya deh, berdiri sejak tahun 2000, bisa jadi bapaknya yang jalanin. Ada satu tambahan lagi sebenarnya aku dapat juga yang menarik dari Pak Roni F. Dirjo waktu dulu. Banyak juga mereka yang memang benar dikerjain setiap hari. Jadi misalkan kayak tadi kan kalau bilang, ini bolong-bolong apa enggak? Ada juga yang dikerjain tiap hari. Tapi dia bilang gini, 14 tahun pengalaman. Banyak orang misalnya 14 tahun pengalaman itu adalah pengalaman 1 tahun yang diulang 14 kali. Iya. Jadi mereka nggak improving. Iya. Nah itu juga cilaka tuh. Ya itu itu yang tadi gue bilang kan. Iya. Kalau itu lebih parah, tambah bolong kan. Iya. Kalau ini juga dia datar ya cuma di situ doang gitu. Tapi nggak belajar skillnya naik, nggak bertambah, nggak ini. Akhirnya jadi kayak memang monoton gitu doang. Iya, stagnan. Itu yang nggak bisa berprogres, bro. Ya kenapa kita masih, ibaratnya gini, hitungannya gue di industri ini, gue bukan yang terlama, masih banyak yang lebih lama. Dan mungkin gue bukan yang the best, tapi gue bisa bersaing sama yang the best. Gitu loh. Banyak loh platform-platform yang lebih kuat dan lebih besar dari gue tuh banyak. Tapi gimana gue bisa bersaing sama mereka kok, dengan okupansi gue masih 100%, dan okupansi mereka juga 100%. Gitu loh. Ini kan kenapa kita bisa bersaing? Ya tadi improvement, kita ngikutin teknologi, kita belajar learning, kita nggak pernah berhenti. Kita lihat dulu konsep bisnis cost itu seperti ini ya. Oh sekarang berubah nih, kayaknya yang lagi trending sekarang co-living. Mungkin nanti balik lagi konsep jadul kayak kontrakan atau apartemen, studio atau model penthouse atau guest house. Kita nggak tahu kedepannya kayak gimana. Tapi kita learning nih tetap. Kayak gue setiap kali gue sekarang kan gue banyak jalan-jalan juga ya keluar ya. Gue kalau jalan-jalan keluar, gue nginep di hotel, gue mempelajari hotelnya loh. Yang orang mungkin berpikir datang cuma tidur ya. Tapi karena gue di industri ini, gue mempelajari flow check-innya gimana. Dia check-in kemarin gue ketemu di Milan, dia check-in pakai kartu, cuma masukin pin keluar kartunya dari mesin. Di Indo sih belum banyak ya yang pakai kayak gitu. Itu di Singapura mungkin ada beberapa. Di Milan kita check-in manual udah nggak ada reception. Kita cuma masukin pin, nanti kartunya itu keluar dari mesin. Nah, kita bisa tapping. Nah, sekarang kita pakai teknologinya, kita harus nge-tappingin dulu di mesin, baru connect, kartunya bisa di-tapping ke pintu. Ini teknologi yang sekarang gue pakai. Tapi di luar, udah ada yang lebih canggih, Gue usah pakai reception yang ngerjain tapping cardnya. Udah mesin semua. Lu masukin, keluar kartunya bisa buka pintu. Gitu loh. Nah, ini hal-hal yang kayak gini yang tadi lu bilang ya, kita harus improvement, Nah, kita harus belajar. Betul. Karena kita kalau nggak keluar, yang tadi lu bilang, kita nggak di zona kita doang, kita nggak akan belajar apapun. Gue pun belajar kayak, flow-nya seperti ini. Cara dia setup kamar seperti apa. Desainnya seperti apa, konsepnya apa. Nggak semuanya bisa kita ambil, tapi ada hal-hal yang mungkin bisa kita ambil dan kita implementasi. Makanya, learning by doing, practice make it perfect, kan begitu. Nah, kebanyakan orang, yaitu learning ke pernah praktek, bro. Makanya nggak jadi gitu loh. Iya kan, problemnya gitu loh. Ya semoga banyak yang lebih melek lah. Jadi
bahwa nggak selamanya yang kayak informasi yang di luar itu juga relevan kalau misalkan memang yang nggak dipraktekkan tadi kan. Iya, makanya. Oh iya, by the way nih, terakhir. Ada nggak pesan untuk audiens kita nih? Kan yang dengerin sharing lu udah banyak nih. Biar dia hidupnya itu lebih baik dan tentunya happy, bro. Kalau ngomong kaya mah udah malas lah, udah banyak lah. Tapi orang kan, kita untuk menghindari nih, jangan sampai nih, kayak tadi ada yang statement guru lama lu kan. Orang kaya nggak bahagia. Ya udahlah, itu biarin. Yang penting kita gimana supaya orang hidupnya happy. Karena gue percaya gini, kalau orang hidupnya happy, dia pasti kerjanya enak, pasti dia bakal kaya juga. Ya. Karena dia nyaman. Betul. Kalau dia hidupnya merasa sengsara, dia juga nggak bakal kaya. Gue yakin, kenapa? Karena dia udah pusing mikirin masalah dia, gimana dia mau mikirin investasi gitu. Iya. Jadi mungkin ada tips buat teman-teman yang lagi dengerin, gimana sih supaya hidupnya bisa happy dan lebih baik dari hari ini gitu. Iya. Kalau buat aku sih sebenarnya invest in your own happiness gitu. Itu salah satunya. Karena banyak orang investasi itu semuanya soal kayak finansial gitu, masuk uang segini keluar uang segitu gitu. Cuman kalau misalkan kamu vibration sama energetik kamu lebih rapih, misalnya kayak kalau kamu nyimpan banyak kayak luka, trauma masa lalu, segala macam kesedihan mendalam yang kesimpan di dalam tubuh kamu nggak pernah pecahin, itu dia nyangkut tuh. Nah ketika nyangkut itu dia akan inviting kejadian-kejadian serupa yang bikin kamu masuk dalam lingkaran setan. Makanya vibrationnya itu kalau negatif tuh orang terus ngundangin yang negatif terus kan. Nah, jadi ketika ngundangin yang negatif, walaupun udah usahanya banyak, yang tadi aku bilang usahanya segini, tapi hasilnya dikit. Iya, nggak sebanding dihianati sama hasil, tapi dihianatinya dalam artian yang buruk gitu ya. Nah itu ada sesuatu yang mesti kita bongkar memang. Jadi kita mesti duduk, dive in ke dalam sistem kita, apa aja yang ngehambatin. Kalau aku mungkin cukup beruntung ketemu yang terkait dengan orang tua aku dulu. Ya pakai hipnoterapi panjang tuh sesinya sampai 2 hari atau segala macam gitu. Tapi kalau sekarang kita teknologi udah bertumbuh berkembang banyak, jadi proses yang kayak gitu tuh nggak terlalu lama buat kita nelusurin. Jadi ketika kita telusurin kita bisa pecahin, sehingga apa yang kita kerjakan itu bisa lebih menghasilkan lebih mudah lah gitu. Jadi ibaratnya yang kayak tadi gue bilang, ini kayak amplifikasi. Jadi usaha lu dikalikan dengan juga vibration yang bagus. Makanya kan orang banyak bilang LOA narik yang bagus-bagus gitu. Tapi kalau lu narikin tapi di sininya juga nggak siap nerima, ibarat kayak wadahnya itu kayak ketutup. Mau lu tarik yang bagus pun dia tumpah-tumpah semua ke samping-samping. Akhirnya jadi kayak sia-sia juga ngelakuin. Karena dulu gue pernah bro, yang salah satunya kan dulu dikasih tau gini, afirmasi sugesti itu paling bagus dari orang tua. Karena orang tua itu kan figur otoritas lu. Yes, dua orang tua katanya. Dua orang tua. Terus nyokap gue nih orang yang paling dulu gua hormati lah. Nah, terus kalau sugesti paling bagus juga direlaksasi kondisinya ketika kamu lagi istirahat gitu, masuk relax. Karena gelombangnya beta, alpha, theta, delta turun nih ke dalam nih, gitu ya. Nah, waktu itu aku bikin aku bilang skrip nih. Mam, ini Mam rekam dong syuting. Jadi nyokap tuh rekam tuh, pakai audio, dia ngomongin sugesti semua, afirmasi bagus-bagus. Terus gua tidur tuh gua setelin. Dengerin. Tiap malam gua setelin bro. Wah hidup gua bener-bener gak ada yang berubah bro. Karena tadi ya mungkin batu kerikilnya tadi. Ada masih nyangkut di situ gitu kan. Tapi begitu dia udah diberesin, itu loncatannya tuh signifikan banget. Jadi kadang-kadang kita cuman one emotion away, satu titik emosi yang belum kita bongkar, belum ke-crack, yang bikin kita masih kehambat, dia yang narikin kita terus. Nah, invest ke bagaimana kita bisa bongkar itu, sehingga ketika kita bisa bongkar, kita bisa inviting hal-hal baik dalam sistem kita, sehingga afirmasinya nggak sia-sia. Karena kalau nggak, ya kayak ibaratnya tadi luka patah tulang, cuman lu kasih painkiller terus, kasih obat betadine di luar. Coba luka ya udah patah, lu betadininnya tiap hari, mungkin berasanya lebih adem gitu ya, nggak terlalu sakit, tapi kan patah tulangnya nggak bakal tiba-tiba sembuh. Tapi lu tetap pincang dia. Tetap pincang, makanya structure bawah sadar tuh mesti diberesin. Ibarat kalau lu lagi pincang, effort lu kayak lu lari setengah mati bener, tapi tetap lari lu nggak bisa kencang karena kaki lu lagi pincang kan. Bener. Nah lu beresin aja dulu kaki yang pincang sebentar, abis itu lu lari yang kencang, pasti larinya beda rasanya. Menarik. Nah, ini kalau misalkan teman-teman nih, mungkin ada yang mau ngambil session juga sama lu, nanti mungkin gue minta juga ya kontaknya, kita share di bio ya. Boleh. Mampir. Mungkin ada yang udah nonton, tapi dia masih stres juga mungkin, karena banyak yang seperti itu kan. Kadang-kadang kita mendengarkan, tapi waktu mau praktekin kayaknya kok
kayaknya ngerasa ragu buat ngejalanin prakteknya itu, butuh panduan. Nah, mungkin teman-teman yang nanti butuh panduan ini mungkin bisa kontak lu juga ya, nggak masalah ya. Siap, mantap. Oke, thank you sebelumnya bro. Thank you bro. banyak buat waktunya. Sama-sama. Sampai jumpa. Diskusi yang menarik, Ya. bisa banyak belajar juga aku. Ya teman-teman jangan lupa nanti juga bisa follow akunnya Koko Healing ya. Ada di TikTok juga kan bro ya? Ada TikTok. Ya, ada TikTok, ada Instagram dan YouTube ada juga. YouTube ada The Way Into the Light. Oke. aku Nah kasih nanti kita akan share di deskripsi linknya. Kalian bisa tonton juga video-video dan sharing dari Koreo langsung. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you. Thank you. Invest your money, not your time. Your business cost. Your business cost. Invest your money, not your time.